Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran, Bapak memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak. Ya, teman-teman dan Pak Guru dulu kita belajar kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya, anak-anak. Materi kita di pertemuan kali ini mengenai sistem pengapian elektronik. Kalau sistem pengapian sendiri kita sudah dapat di pertemuan sebelumnya, sistem pengapian konvensional. Secara fungsi sama ya, sistem pengapian konvensional dan elektronik itu sama-sama berfungsi untuk membakar bahan bakar dalam ruang bakar. Nah, cuman di sini ada kata elektronik. Ada yang bisa mengetahui apa itu elektronik? Ya, silakan Yosef. Atau alat komponen yang berbeda dengan silinder, contohnya pada televisi dan radio. Ya, itu elektronik. Secara umum seperti televisi atau radio. Iya, komponen elektronik. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Patris. Transistor dan resistor. Ya, Sarul. Kapasitor. Oke, boleh. Tadi alat-alat sudah kalian sebutkan. Nah, pelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian betul-betul menyimak, karena di pelajaran ini jika menguasai materi dan memahami pelajaran ini tentu akan sangat berguna bagi kalian calon mekanik ya. Dengan menguasai ini kalian bisa mendapatkan ilmu dalam dunia sepeda motor ya. Elektronik ini sangat berguna, sangat memudahkan para mekanik untuk memeriksa kendaraan. Misalnya dari sudah bekerja, mudah-mudahan kalian bisa menjadi seorang kepala mekanik. Baik, nah tujuan pembelajaran pada pelajaran ini Pak Guru harapkan mampu menerangkan fungsi dan prinsip kerja melalui miring diagram ya, sistem pengapian elektronik dengan tepat. Kemudian dapat memeriksa hasil perawatan skala sistem pengapian elektronik sesuai SOP. Kita masuk di materi. Tolong simak video dari permasalahan yang Pak Guru tampilkan. Nanti kalian catat kira-kira apa permasalahan dari video ini. Kalau di selatan yang kerja, ya enak. Kalau ini gampang. Oke, nanti lagi semua. Jadi itu masalahnya. Kira-kira dari dua video itu apa permasalahan kita ya. Kemudian Pak Guru minta kalian mengamati. Pak Guru akan memberikan materi. Baik, sistem pengapian kita sudah tahu secara umum. Nah, sistem pengapian elektronik, kenapa para ahli membuat sistem pengapian elektronik? Tentunya tujuannya yaitu dengan memanfaatkan komponen elektronik seperti transistor untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem pengapian konvensional. Nah, bagaimana sistem kerja dari sistem pengapian elektronik? Tentunya sistem pengapian elektronik ini terbagi menjadi dua. Ada sistem pengapian CDI, ya. CDI itu apa? Yaitu kapasitor discharge ignition. Nah, CDI ini ada pengapiannya AC dan ada DC. Tolong diamati. Ini sistem pengapian CDI dengan arus AC ya. Ini adalah ilustrasi. Pada saat magnet berputar atau alternator ini terjadi induksi, maka arus akan bergerak, arus AC masuk ke unit CDI. Sehingga kapasitor ini nanti akan menampung arus tadi ya. Dia akan menampung arus sampai penuh. Kapan pengapian akan ditimbulkan? Yaitu pada saat pickup coil atau pulser memberikan sinyal untuk melepaskan muatan arus. Seperti dilihat di pickup coil di sini ya. Nah, ini harus masuk di trigger sirkuit, kemudian ada sinyal untuk memerintahkan SCR untuk membuka. Dia akan mengalir, ini sirkulasi berputar terus ya. Masuk di coil, coil akan meningkatkan tegangan menjadi ribuan volt, lalu dilepaskan ke busi sehingga busi bisa meletikkan bunga api. Nah, pada sistem pengapian AC, kunci kontaknya posisi on adalah tidak terhubung dengan massa.
Pada saat kapan kunci kontak off? Yaitu pada saat terhubung dengan masa baru ternyata pengapian di off. Kemudian kita masuk di sistem pengapian CDI DC. Nah, di CDI DC sumbernya dari 12 volt baterai. Pada saat kunci kontak belum on, arus sudah standby, ya, arus positif sudah standby. Kemudian pada saat kunci kontak sudah posisi on, maka arus masuk ke unit CDI, kemudian ditampung kapasitor kedua, kemudian masuk di trafo, ditingkatkan tegangannya jadi 250 sampai 400 volt, baru bisa ditampung oleh kapasitor utama. Pada saat off, berarti dia tidak akan. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Baik, untuk komponen, ini ada komponennya. Salah satunya ini ada koil. Ini koil ya. Tolong disimak video berikut ini. Oleh sistem pengapian jenis DC ini cenderung lebih stabil karena bersumber dari baterai langsung, yaitu berkisaran di angka 12 volt. Ya, baik. Ya, untuk teknologi terkini, inilah teknologi pada sistem pengapian yang sekarang adalah sistem engine control unit. Ya. Nah, ECU itu ibaratnya pada motor injeksi, ECU adalah otak kita. Kemudian ada sensor. Sensor itu apa? Sensor itu indera perasa kita. Itu sensor ya. Kemudian ada aktuator. Aktuator itu bagian tubuh kita. Misalnya tangan, terus kaki, ya. Contohnya itu ya. Jadi sistem kerjanya itu awalnya dari indera perasa kita. Lalu rasa haus itu dikirim ke otak. Apa yang harus dilakukan? Berarti minum. Ya, harus minum air. Nah, otak akan mengirim sinyal ke tangan. Tangan ambil gelas untuk mengambil air, lalu diminum. Dari video tadi kalian sudah merangkum, sampaikan untuk video pertama. Ya, silakan Daniel. Pada video pertama itu sistem pengapiannya terputus-putus. Jadi video pertama ya tidak optimal. Yang kedua, ya Pada video kedua sistem pengapian normal saat di tes tanpa jalan, namun saat di tes jalan dalam jarak kurang lebih 100 meter motor mati dan seterusnya. Ya baik, dari materi ini apa perbedaan sistem pengapian CDI AC dan sistem pengapian CDI DC? Ada yang bisa? Ya, silakan teruskan. Dilihat dari rangkaiannya, yang membedakan adalah sumber listriknya. Pada sistem pengapian CDI AC, sumber listrik berasal dari alternator atau spool, sedangkan CDI DC dari baterai. Betul. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan kumparan koil, primer dan sekunder? Baik, inilah materi kita. Sampai di sini Pak harap bisa dipahami. Karena ini kita kuis, ya. Pak Guru ingin mengetahui pencapaian materi kalian sampai di mana. Ya, anak-anak silakan join di kuisis untuk menjawab pertanyaan. Siap? Ya. Kita mulai. Kita lihat peringkatnya. Ruslan salah 2, kemudian Edi Sanjaya salah 2 juga. Jadi akurasinya itu sudah ada di atas ya. Ya baik, untuk kegiatan teori kita cukupkan. Sekarang kita masuk ke bengkel untuk melakukan praktek. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk ke ruang bengkel. Anak-anak, ini kita sudah masuk di ruang bengkel setelah teori yang tadi kita pelajari. Bapak akan membagikan modul sesuai kelompoknya. Di sini
ada tensiometer ya. Ini fungsinya untuk membaca jumlah letikan api dalam per menit ya. 1 menit dia berapa kali. Nah, ini ada kali 100, jadi 49 dikali 100 berarti 4.900 putaran per menit ya. Baik, ini di sini pemeriksaan alat. Nanti setelah diperiksa kalian sesuai tabel di sini ya, kalian catat ya hasilnya. Silakan dirangkai. Oke, kita lihat untuk ini PDI normal ya berarti ya. Oke, sekarang kita tes coil. Coilnya sudah terpasang, kita putar alatnya ke posisi coil. Silakan di on. Ya, ini coil, jadi dia apinya lebih besar ya. Oke, kita off kan. Oke, baik, lanjut di pengukuran ya. Pengukuran primer coil, sekunder, kemudian nanti pengukuran pulser ya. Di datanya kalian catat, kalian akan kumpulkan data-data, lalu kalian menganalisa bagaimana kondisi komponen sistem pengapian. Jadi bisa mengerti? Nanti datanya kalian catat di LKPD, kemudian data hasil ini nanti kalian evaluasi untuk penyelesaian masalah pada video pertama dan kedua. Bisa jelas? Salah satunya sistem pengapian terputus atau ada jeda saat gas ditarik. Solusinya apa? Solusinya sistem kekebalan pada pengapian ada yang longgar. Ya, dilanjutkan ya untuk solusi kedua. Permasalahan dari video kita ya. Baik, anakku, sekarang Bapak ingin kalian tampil dan informasikan hasil pengolahan data kalian. Pak Guru persilakan untuk kelompok. Sistem pengapian terputus-putus atau ada jeda saat gas ditarik. Kemungkinan penyebab 1. Sistem pengapian dalam pengapian ada yang longgar. Cara mengatasinya atau Ada 4. yang pertama yaitu pick up coil atau pulser tidak bekerja dengan baik. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih kalian sudah tampil baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Sebelum kita mengakhiri bahwa sistem pengapian itu sangat penting dari sepeda motor. Salah satu faktor utama untuk menunjang mesin bisa dihidupkan atau dibunyikan ya, itulah sistem pengapian. Tentunya memeriksa sistem pengapian ada beberapa tahapan, yaitu memeriksa komponen coil, CDI, booster, sumber, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pelajaran hari ini? Ya, baik, Irfan. Kami menyimpulkan bahwa kendaraan dengan sistem pengapian CDI AC bisa diubah ke sistem pengapian CDI DC, namun tetap memperhatikan karakteristik komponen pendukungnya. Contoh, jika pada pulser mempunyai 2 kali keluaran, maka sebaiknya menggunakan CDI DC yang mendukung dengan pulser 2 kali keluaran. Ya, dari praktek apa yang sudah kalian dapat? Ada yang bisa menyampaikan dari hasil permasalahan tadi? Silakan. Ya, Yosef. Pada himpunan lalu dan perbaikan pada sistem pengapian. Juga pada sistem pengapian CDI AC dan CDI DC jika mengalami gangguan dan macetol total, prosedur yang dilakukan sebagai ini adalah dengan mengidentifikasi gangguan dari yang kecil ke yang besar, yaitu memeriksa jaringan kekebalan pada sistem pengapian, memeriksa kamar kunci kontak, memeriksa kondisi fungsi, memeriksa si koil atau pulser, memeriksa koil, memeriksa sumber listrik dan memeriksa CDI. Ya, baik, terima kasih. Ya, kurang lebih itu ya anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan berikutnya adalah sistem ECU atau Engine Control Unit. Nah, tentunya di sini Pak Guru harapkan kalian sudah memahami sistem pengapian elektronik, kalian sudah melakukan praktek, merangkai, mendiagnosis, menganalisa. Tentunya Pak Guru harapkan kalian kedepannya bisa menjadi mekanik yang memahami kelistrikan. Ini sudah merupakan bisa memberi peluang dunia usaha. Kalian bisa membuka usaha bengkel pada khususnya sistem kelistrikan pengapian, ya. Atau bahkan kalian misalnya setelah lulus dari sini bisa menjadi mekanik di bidang pengapian, kalian mengetahuinya. Dan ini tentu menambah penghasilan
ya, kalian punya omset di bengkel. Bapak akan memberikan nilai dari hasil diskusi kalian atau hasil presentasi kalian. Kelompok 1, Pak Guru berikan nilai 80. Kelompok 2, 90. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik, tetap patuhi 5M. Selamat siang. Selamat siang.